Teolog Belanda Herman Bavinck mengatakan, dalam kitab suci, suatu nama merupakan suatu penggambaran dari pribadi yang memakainya. Suatu nama merupakan suatu petunjuk dari pemakainya, suatu panggilan yang sesuai dengan sifat yang ia nyatakan, dengan mana dia bisa dikenal. Di dalam kitab suci, nama-nama Allah adalah penyataan dirinya. Hanya Allah yang dapat menamai dirinya sendiri. Namanya adalah sama dengan kesempurnaan-kesempurnaan yang ia perlihatkan di dalam dan kepada dunia. Dia membuat dirinya diketahui oleh umatnya melalui nama-nama dirinya. Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu mempunyai banyak nama, baik di dalam Perjanjian Baru maupun juga Perjanjian Lama. Tapi mengapa sampai Allah menyatakan dirinya dalam begitu banyak nama? Sebenarnya nama-nama itu mengandung pengertian-pengertian yang menyatakan sifat-sifat Allah. Dan karenanya kalau kita memahami nama-nama Allah, maka kita akan memahami sifat-sifatnya. Atau dengan kata lain, jikalau kita ingin memahami sifat-sifat Allah, maka kita perlu mengetahui nama-nama yang dinyatakan kitab suci tentang Allah kepada kita. Suka-suka dia aja, ada yang memberikan nama anak itu dari nenek moyang dia. Jadi kalau ya kakek moyang dia bernama Yosef, ya sudah anak-anaknya dikasih nama Yosef. Nah, ya, atau Mesak ya dikasih nama Mesak gitu ya. Kadang-kadang juga dalam kebudayaan kita bisa, dan banyak terjadi, orang memberi nama anaknya sesuai dengan bulan lahir. Kalau dia lahir bulan Januari, nah, anaknya dikasih nama Januar. Lahir bulan Februari, Feby. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Tuhan. Nah, pertama itu adalah nama El. Ya. Coba kamu baca Kejadian 14 ayat 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah, yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah. Nah, kata Allah di situ, itu dalam bahasa Ibraninya El. Jadi diberkatilah kiranya Abram oleh El yang maha tinggi. Ya. Nah, maka El ini adalah salah satu dari nama dari Allah. Makanya kita ada istilah Bet-El. Bet-El. Bet. Dalam bahasa Arabnya bait. Bait-El, rumah. Bethlehem. Lehem itu roti. Bet itu rumah. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti. Bet-El itu artinya rumah Allah. Ya, atau Daniel. Ya, Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Ya, atau Elimelek. Nah, ada El di situ. Melek itu raja. Maka Elimelek itu Allah adalah raja. Jadi El itu adalah nama
Dan itu kalau diterjemahkan ke Indonesia ya Allah juga. Ya. Nah, ini merupakan nama yang paling sederhana di dalam Perjanjian Lama. Itu diturunkan dari kata Ibrani ul yang artinya yang pertama atau bisa juga kuat berkuasa. Ya, di dalam International Standard Bible Encyclopedia diberikan keterangan seperti ini. Ini merupakan suatu kata yang umum untuk Allah menandakan supremasi atau keunggulan yang tertinggi. Ya. Nah, dari El inilah diturunkan kata Eloah atau juga Allah dalam bahasa Arabnya. Illah, ya. Eloah, illah, ullah, Allah, ya. Nah, jadi itu nama. Nama El ini ada yang memang aneh, tapi itu terjadi karena ternyata selain dipakai untuk Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang kita sembah itu, nama El itu juga ternyata dipakai untuk Allah yang bukan Allah yang sejati, bukan Allah yang sungguh-sungguh. Bukan Allah yang sungguh-sungguh itu misalnya berhala-berhala. Itu juga bisa disebut sebagai El. Ya, Louis Berkhof bilang, nama itu juga dipakai untuk menunjuk pada berhala, untuk menunjuk kepada manusia dan tentang penguasa. Jadi, ya berhala-berhala bisa disebut El. Dewa-dewa juga bisa disebut El. Manusia-manusia tertentu yang berkuasa itu juga bisa disebut sebagai El. Ya. Ya, contoh ya. Keluaran 15 ayat 11 coba baca. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya, cukup ya. Di antara para Allah. Itu huruf kecil ya. Ya. Para Allah itu pasti dewa-dewa. Ya kan? Tapi ternyata di dalam bahasa Ibrani-nya para Allah yang dalam bahasa Inggris gods itu menggunakan kata Ibrani El. Lalu Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Ya, Allah lain. Nah, itu bahasa Ibrani-nya itu adalah El. Kata Allah di situ itu El. Allah lain itu pasti bukan Allah sungguh-sungguh kan? Ya. Tapi tetap digunakan El. Itu menunjuk pada berhala-berhala. Lalu Ulangan 32 ayat 12. Baca. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Tidak ada Allah asing. Ini Allah asing berarti bukan Allah sungguh-sungguh. Tapi ternyata juga menggunakan kata Ibrani El. Maka El itu bisa menunjuk pada Allah yang sungguh-sungguh. Yang kita sembah itu. Ya, tapi El juga bisa digunakan untuk yang lain-lain juga yang bukan Allah yang sungguh-sungguh. Ya. Oke, itu nama pertama dalam perjanjian lama. Yang kedua adalah Eloah dan Elohim. Di dalam Ulangan 32 ayat 15. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia, ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Ya, Allah di sana menggunakan Eloah. Lalu Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah di sini menggunakan kata Elohim. Nah, apa beda antara Eloah dan Elohim? Eloah itu bentuk tunggalnya. Sedangkan Elohim itu bentuk jamak. Seperti dalam bahasa Inggris, kalau satu buku itu one book. Tapi kalau ada dua buku, two books. Ada S di belakang. Ya. Ada S di belakang, kalau kita hanya book, kita tahu itu hanya satu buku. Tapi ada books, itu berarti lebih dari satu buku. Maka jamaknya itu diberikan huruf S, kalau bahasa Inggris. Nah, kalau di dalam Ibrani, itu biasanya jamaknya itu dengan akhiran im. Ya, maka misalnya Mahanaim, itu artinya bala tentara Allah. Yang namanya bala tentara tidak bisa satu. Ada banyak. Allah beserta kita. Apa itu? Immanuel. Kita. Allah beserta kita. Kita tuh ada lebih dari satu.
banyak, jamak, jadi im. Maka Elohim itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya itu Eloah. Nah, memang agak aneh ya. Agak aneh dengan kata ini, karena Allah itu kan Esa. Allah itu Esa, maka tidak ada dua Allah, tidak ada tiga Allah, tidak ada banyak Allah. Kita menolak politeisme, kepercayaan pada adanya banyak Allah. Tapi kenapa sampai ada bentuk jamak Elohim? Harusnya kalau memang Allah itu Esa, tunggal, mutlak, maka tidak bisa ada Elohim. Hanya Eloah, bentuk tunggalnya. Ya, tidak bisa Elohim menjadi Allah-Allah, seolah-olah ada banyak Allah. Ya. Nah, memang sebenarnya kalau kita melihat atau mempelajari lebih dalam soal kata Elohim atau nama Elohim ini kata yang unik. Kata yang unik karena apa? Bahwa kadang-kadang kita melihat bahwa dia, maksud saya adalah kata Elohim ini dia menggunakan kata ganti bentuk jamak. Karena memang dia juga jamak. Ya. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, kata Allah itu menggunakan Elohim, tapi selanjutnya dia menggunakan kata ganti kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu kan jamak. Lalu Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, Allah di sana pakai Elohim. Tapi ada kata-kata salah satu dari kita. Lalu Yesaya 41 ayat 21-23. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Nah, di ayat 21 tuh kata Allah di sana pakai Elohim. Tapi selanjutnya ayat 22 ada kami. Begitu juga di ayat 23 muncul kata kami. Ya, maka kita bisa lihat Elohim itu karena jamak, maka dia bisa gunakan kata ganti orang bentuk jamak. Tapi anehnya dia juga ternyata menggunakan kata ganti bentuk tunggal, aku. Ya. Itu muncul dalam Kejadian 9 ayat 1 dan ayat 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, di ayat 1 kata Allah di situ menggunakan Elohim. Tapi di ayat ketiganya, aku telah memberikan semuanya. Bukan kita atau kami, tapi aku. Maka inilah uniknya kata Elohim, karena dia bisa menggunakan kata ganti orang bentuk jamak, tapi juga dia bisa menggunakan kata ganti orang bentuk tunggal. Ya. Nah, selain itu karena jamak, maka dia juga bisa menggunakan kata kerja bentuk jamak. Misalnya dalam Kejadian 20 ayat 13. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Nah, kata Allah di sana, Elohim jelas. Tapi dikatakan menyuruh aku mengembara, itu kata kerjanya memang tidak nampak dalam Alkitab terjemahan kita. Tapi dalam bahasa asli jelas bahwa menyuruh aku mengembara, itu kata kerjanya ada dalam bentuk jamak. Ya. Contoh lain adalah Kejadian 35 ayat 7.
Didirikannya lah mesbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Kata Allah di sana, Elohim, telah menyatakan. Nah, kata menyatakan ini itu dalam bentuk jamak. Ya. Dan masih banyak contoh yang lain. Tapi kadang-kadang juga dia memakai kata kerja bentuk tunggal. Misalnya yang dalam Kejadian 1 ayat 1. Coba baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, kata Allah di situ Elohim. Dan kata menciptakan di sana itu kata kerjanya itu bentuk tunggal. Jadi kita melihat keunikan dari kata Elohim ini. Bahwa dia pada bagian-bagian tertentu, walaupun bentuk kata Elohim itu adalah jamak dari Eloah. Tapi dia bisa menggunakan kata ganti bentuk jamak, bisa juga kata ganti orang bentuk tunggal. Dia bisa menggunakan kata kerja jamak, dia bisa menunjukkan kata kerja tunggal. Jadi ada bagian yang tunggalnya, ada bagian yang jamaknya dari kata Elohim. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Ya. Nah, saya percaya bahwa sebenarnya ini adalah suatu kejamakan, tapi bukan plural of quantity, but plural of qualitative. Ya. Dan kata lain adalah dia itu bukan jamak dalam kuantitas. Seolah-olah kalau dia menggunakan Elohim, maka ada banyak Allah. Bukan jamak dalam kuantitas. Tapi plural of quality, artinya jamak di dalam kualitasnya. Ya. Maksudnya adalah bahwa Elohim itu tidak menunjuk pada lebih dari satu Allah, melainkan menunjuk pada Allah dengan segala kepenuhan, segala kesempurnaan kuasanya. Ya, coba lihat komentar dari Herman Bavinck. Semua konstruksi bentuk plural ini berarti Allah sebagai kepenuhan hidup dan kuasa. Ya, bandingkan juga dengan Wycliffe Bible Commentary. Mungkin bentuk jamak tersebut paling baik dijelaskan sebagai menunjukkan hebatnya keperkasaan atau martabat luar biasa dan kemuliaan tidak terbatas. Di dalam yang esa ini terpadu segala kuasa kekekalan dan ketidakterbatasan. Nah, menurut saya itu adalah alasannya mengapa sampai ada keunikan di dalam bentuk jamak maupun tunggal dari Elohim ini. Oke, paham? Mau bertanya, Pak? Ya. Ada yang berpandangan bahwa itu adalah sisa-sisa politeisme. Bagaimana menurut Bapak? Memang ada pandangan demikian, sisa-sisa politeis, tapi masalahnya adalah ya kalau itu sisa politeis, bentuk jamaknya itu merujuk kepada politeisme, tapi kan ada bentuk tunggal juga. Nah, kalau itu ada bentuk tunggal, lalu mau dijelaskan seperti apa? Ya, jadi adalah tidak tepat kalau menganggap bahwa bentuk jamak Elohim itu adalah sisa-sisa dari politeisme. Karena kalau memang itu sisa politeisme, maka ketika Elohim muncul, dia harusnya selalu dalam bentuk jamak. Tapi ternyata seperti kita lihat tadi, ada kata ganti bentuk jamak, tapi ada tunggal juga. Ada kata kerja jamak, tapi ada kata kerja tunggal yang merujuk kepada nama yang sama, yakni Elohim. Gitu. Ya, jadi tidak tepat kalau anggap itu sebagai bagian dari politeis. Ya, oke. Saya mau bertanya, Bapak. Ya. Ada yang berpandangan bahwa ini adalah petunjuk ke arah doktrin Trinitas atau Tritunggal. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, bisa saja. Tetapi harus diberikan catatan bahwa itu tidak bisa berdiri sendiri di dalam suatu membangun konsep tentang Trinitas atau doktrin Allah Tritunggal. Itu baru kita bisa lihat saja sebagai indikasi awal yang perlu ditafsirkan bersama-sama dengan seluruh ayat yang lain di dalam seluruh Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Baru. Barulah kita bisa menyimpulkan bahwa itu memang adalah bayang-bayang menuju kepada doktrin Allah
Tritunggal. Mengenal Allah dengan nama pribadinya adalah salah satu hak istimewa bagi para pengikut Kristus. Kata Allah ditemukan di seluruh Alkitab. Namun Allah mengungkapkan dirinya secara lebih pribadi melalui nama-nama yang digunakannya. Nama-nama ini menolong kita ketika kita berseru kepadanya dalam doa. Ketika kita berdoa dan menyapa Allah dengan menggunakan nama-nama ini, kita mengakui kedaulatan, belas kasihan, kasih, dan sifat-sifatnya yang lain yang penting bagi iman kita. Nama-nama Allah itu sebenarnya membimbing kita untuk mendekati Allah sesuai dengan karakter dari Allah itu. Seperti kita sudah lihat bahwa nama-nama Allah itu mempunyai makna yang sangat banyak. Maka pada waktu kita datang mendekat kepada Allah, kita boleh menyapa Dia sesuai dengan nama yang maknanya itu seturut dengan apa yang menjadi persoalan kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita bisa datang mendekati Dia sebagai Allah yang maha kuasa yang bisa melepaskan kita. Ketika kita berada dalam kesakitan, kita bisa datang mendekati Dia dengan nama yang mana menyatakan bahwa Dia menyembuhkan kita. Ketika kita dalam keadaan susah, maka kita dapat mendekati Dia dengan nama-nama yang mempunyai makna penghiburan bagi kita. Kalau begitu, dengan memahami makna nama-nama Allah ini, itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Membuat kita semakin mengenal dan semakin memiliki relasi yang intim dengan Allah kita itu. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silahkan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.